Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak undangan yang hadir di tempat yang barokah ini, wabil khusus Kiai Mukhlason yang saya hormati. Saya ini tak habis pikir dalam hidup yang kami rasakan. Kadang ada beberapa misteri yang harus kita ingat, bahwa sholat untuk ingat kepada Allah ini terkadang hati kita terhapus dengan debu-debu, dengan nafsu yang ada. Tetapi yang pernah saya tanyakan, yang akan saya tanyakan ini masalah sholat untuk ingat kepada Allah, zikrullah ini sebelum Nabi Muhammad, mulai Nabi Adam hingga sampai ke nabi-nabi yang akhirnya pada Muhammad, sholatnya itu bagaimana? Bentuk dan cara ingat kepada Allah itu gimana? Satu, ini banyak ya. Syariate nopo hakikate? Ya, syariate ya. Syariate ya. Yang nomor dua, kami tidak habis pikir. Di dalam hadis menyatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu pada dirinya maka tahu kepada Allah. Mungkin tahunya kita itu berangkat keyakinan kepada Allah, karena kita tidak tahu secara jelas Allah itu ada di mana Allah. Karena orang cinta kepada orang cinta kepada sesuatu itu harus dirasakan dulu. Misalnya saya cinta kepada seseorang, melihat dulu wajahnya ya. Sementara ini berangkat dari keyakinan bahwa kekuasaan Allah itu ada, tetapi Allah sendiri kami tidak pernah merasakan bagaimana bentuk Allah dan bagaimana wajah Allah. Nah ini Kiai yang saya tanyakan nomor dua. Nomor tiga, ini Kiai ada di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, gimana? Aduh, lupa sudah, tadi saya masuk dalam kriteria saya Kiai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang menciptakan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, yang menciptakan Nabi Muhammad sebagai rasul itu Allah. Tapi kenapa Allah kok bersolawat kepada Nabi Kiai? Nah ini perlu dijelaskan Kiai, biar tahu konsekuensi logisnya. Kok Allah itu seakan-akan membaca sholawat kepada hambanya sendiri. Biasanya Nabi Muhammad dan hamba-hambanya untuk sami'na wa ata'na kepada Allah. Sekarang Allah sendiri, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini Kiai. Terus yang terakhir Kiai, enggak, ini penting masalahnya. Urusan banyak biar tahu. Sekarang urusan banyak enggak penting, enggak saya sebutkan, enggak saya sampaikan. Maaf. Ini penting untuk bisa menguasai keimanan. Terus yang terakhir Kiai, kita ini banyak orang yang melaksanakan perintah Allah dengan sholat yang 5 waktu, maaf, tapi orangnya pendengki Kiai. Pendengki, riak, sombong. Ada orang yang tidak sholat justru sosial kepada orang dan baik kepada orang. Lah ini bagaimana konsekuensinya seperti itu ya? Sering sholat Kiai, sering melaksanakan kewajiban sholat kepada Allah, sunnah-sunnahnya, tapi pendengki, pendendam, bahkan rentenir Kiai. Banyak seperti itu. Ada orang yang tidak sholat secara dhahiran wa batinan, tetapi perbuatannya justru Islami Kiai. Lah ini perlu kita jabarkan. Ini sering kejadian di masyarakat Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Gus Mukhlason Rosid. Marilah kita simak bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sedaya napa ingkang dadi masail ing dalem di malam hari ini. Pertama, tentang salate para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Dijelaskan dalam satu ayat,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kengko nek gak ngertos mutasyabihate boten paham. Saya tidak akan pernah, Allah dawuh, Allah yang dawuh, menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah. Diperintahkan untuk menyembah, illa liya'budun. Kalimat ya'budun itu bagaimana? Illa liya'budun. Budun. Kecuali hanyalah untuk menyembah pada Allah. Kalau kita ingin tahu sholat secara syariatnya para nabi dan rasul, itu adalah aktivitas apapun, ya, apapun, gerak fisik apapun, tapi hatinya bermusyahadah pada Allah. Itu. Terus mengapa ketika saat Nabi yang akhir, la nabiyya ba'da, sakwise setelah itu nggak ada Nabi maneh setelah Nabi Muhammad, itu kok ada berdiri, ada ruku, ada sujud, yang dikatakan salat loh ya, ada duduk dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, datangnya Islam untuk menyempurnakan. Terus tergantung bagaimana kita mensikapi persoalan ini dari sudut pandang kacamata syariat atau hakikat. Kalau kita menyikapi dari sudut pandang kacamata hakikat, berarti yang dikatakan sholat adalah ashadu, bisa sampai ke ilallah, hati makrifat pada Allah. Urusan fisik ngadeg, rukuk, duduk, sujud, atau fisik nyun sewu, minum, hakikat aku gak ngomong syariat lo ya, makan, bahkan nyun sewu, hubungan intim dengan istri dan suami, manakala hati musyahadah pada Allah, iku hakikati salat. Inilah jawaban illa liya'budun. Hanya saya perintah untuk menyembah. Artinya Gusti Allah itu enggak nyuruh kita makan, enggak nyuruh kita tidur, enggak nyuruh kita apapun. Artinya gini, bagaimana semua aktivitas yang terjadi pada dirimu bernilai ubudiyah, bernilai ibadah, bernilai nyembah pada Allah. Sederhana secara syariat, aku nyambut gawe tak niati golek ngingoni anak bojo ikut termasuk ibadah. Nah, syariat sederhana, ya. Sederhana. Saya bekerja, saya niati ibadah. Bentuknya ibadah, saya berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak dan istri. Syariat. Betul. Cuman pertanyaannya hakikat hatinya bagaimana? Nah ini loh Pak ya. Makanya ada sholatnya wong am itu enggak sama dengan sholatnya orang khos. Apalagi khawasul khawas. Ya, sholat kita sebagai orang am yang dikatakan sholat diawali takbir, dipungkasi salam. Dengan pergerakan-pergerakan yang sudah diatur. Tapi sholatnya wong khos, seluruh aktivitas tidak hanya secara syariat tok, tetapi juga seluruh aktivitas apapun di mata Allah bernilai menyembah, ngabdi. Jane ngoten salat iku mboten timang waktu lho, Pak. Asline 50. Sampai 5 waktu iki. Kan setelah Rasulullah asal keringanan, lah ngoten nah.
Aslinya 50 aslinya, lebih banyak. Lah, bagaimana kita bisa mencapai target aslinya 50? Ya waktu minum jenengan kudu nilai ibadah. Apapun kudu menjadi nilai ibadah. Lalu di situ. Wes. Berarti salatnya Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad secara syariat adalah aktivitas apapun. Tetapi hatinya selalu makrifat pada Allah. Wes, 1. 2, tentang hanya rasa itulah bisa akan menghantarkan hatimu bisa makrifat pada Allah, cara salat bisa khusyuk. Ngaten nggih? Bisa khusyuk. Saya sependapat dengan apa yang panjenengan dawake wau, bagaimana kita bisa sholat dengan baik tatkala hati kita tidak ada ajaran untuk masuk di dalam rasa terhadap Allah. Ya enggak bisa, tetap hati kita akan teringat terhadap yang lain. Itu pasti Pak, memang itu ya wis diketahui dan dialami jenengan kali kula sedaya. Dan inilah yang dimaksud kejadian sejarah Nabiullah Adam. Ketika beliau di surga, Allah dawuh wala taqrabah hadhihi syajarah. Adam, jangan kau dekati pohon itu, asyajarah. Ya. Bukan maksudnya jangan kau makan buah khuldi itu. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Wit atau pohon. Sebab buah iku nyantole ning pohon. Bahasane Quran iku sangat balik, Pak. Gak langsung buah khuldi mboten. Pohon. Iku mengisarahno damne awakmu nyedeki mesti kepingin. Pasti kau akan ingin. Kalau kau kepingin, mesti kau akan makan. Manakala itu terjadi Adam, kau akan kuusir dari surga, turun ke dunia. Guys, Nabi Adam dikasih warning. Apa sih warning itu? Peringatan nang Allah. Guys, delalah Gusti Allah yang ngongkon Banul Jan sing disebut iblis. Please gudon. Ngoten e. Lah apa kula kadang-kadang nggih. Ya apa ya Gusti Allah iki bingung napa piye. Siji kei warning, sijine ngongkon sesuatu kongkon. Allah dawuh, kalau kau tidak makan buah khuldi, tidak mendekati buah khuldi, kau akan selamanya kekal di surga. Kalau tidak, kau akan kuusir. Oh, ngoten wis. Akhirnya iblis marah. Dus iso iblis marah sapa sing ngongkon? Allah ta? Mohon maaf, sampean ngerti purel, Pak? Purel. Arek sing rokan ndukure dengkul, mene-mene kok lho, Pak. Hotel-hotel. Lokalisasi niku namine purel. Namanya purel. Yang menghabiskan kantong sampean kali kula niki lho, akhire dadi lara kanker. Kantong kering. Wis lali anak lali bojo, biasa ngoten niku. Lah. Lha sing ngongkon ning kono iku sapa? Iki nek kita ambil dari syariat sih enggak masuk, Pak. Ya karena nafsu. Lah gitu toh. Karena nafsu. Enggak karena Allah. Loh. Kalau itu semuanya ada campur tangan lain nafsu, berarti katanya Allah tidak berserikat. Rada bingung nggih, rada anja. Lah terus siapa ya? Ternyata gini. Nafsu dikongkon Allah, disuruh Allah untuk merapat ke Nabi Adam supaya Adam ikut takwane tambah kuat. Sampeyan tahu paku 2. Sampeyan cep ning papan ditotok palu jret. Mancep separuh bengkong. Sampeyan terusno? Dijabut, dibuang.
Nek paku sampean totok palu, pukul dengan palu jeret separuh, sik kenceng sampean tambahin ndak? Pasti sampak tembus. Artinya kita hati semakin dekat pada Allah, ujian ya semakin besar. Tapi menjadikan iman tauhid sampean tambah kuat. Ujian yang terbesar pertama adalah wa zuyyina lin-nasi hubbus syahwa minan nisa. Apa? Istri digondol. Hati-hati. Suami digondol. Hati-hati. Terbesar ini. Setelah itu wal banin, anak. Setelah itu konatiril mungkontoro, dunya brono. Kata orang Madura, ya, nek sampai istriku dicocok petik, lah, loh, Quran ini ngoten, wazani wazaniatu fajlid, gitu, ikan zina mukson, bunuh, harus mati. Cuman syariate carane kak kita cara ndak, dirajam niku ada dua hal, mohon maaf. Wong iki digepuk ping 100, diperkirakan gepuke sadurunge 100 gepukan sudah mati. 1, 2. Orang ini kedua-duanya dipendem diketno ndas tok. Orang-orang dari sholat Jumat membawa batu segini diantemi sampai fajlid. Karena zinanya zina muhson, duduk mukhlason lho ya. Muhson. Kan ada ghairul muhson. Nah, zina yang dilakukan seseorang yang sudah suami Kalau Madura pasti nih Pak ya, cara ya. Intinya kan dibunuh, kan gak jauh. Tapi ini kalau diterapkan di Indonesia masuk mboten? Gak masuk. Memang ini Quran. Tapi Indonesia kan tidak memakai undang-undang Quran, nak mboten ta ya? KUHP. Gak ngeten ta. Kita pakai undang-undang Islam sendiri yang nggak bisa Pak. Indonesia ya sana ke Mekah sana di situ loh. Nah terus ya apa kita kalau terjadi seperti itu? Ya wis ngomongin yang hatimu ya kuyo karena Allah ya ben. Loh, itu ada sesuatu loh Pak ya. Ada maksud Allah tertentu yang kita tidak tahu. Apa? Kau diketahukan masih umur segini, udah ceraikan. Masih banyak wanita yang lebih baik sebelum kamu tua. Paham maksudku? Paham nggih? Makanya dalam bahasa perkawinan Allah membenci orang talak. Lah ngeten nggih? Tapi kalau itu persoalan alasannya karena melanggar batas yang telah ditentukan, halal Pak, nggak ada masalah. Mohon maaf, yo ojo nganggo cara, ojo kena hukum dhewe nanti lah ngono. Lah ya. Ya wis ngene, gedang ae dibawa coki ngene ae. Tapi hati kalau kita tidak tertata akhlak secara hakikat, siapapun sopo Pak sing kuat. Lah ngeten nggih? Enggak ada yang kuat. Kecuali kalau hati kita sudah betul-betul duduk makrifat Allah. Karena kita melihat sesuatu itu ya semuanya karena Allah. Cuman ada maksud, tujuan Allah lapo. Ternyata kita diselamatkan. Dipisahkan itu bukan berarti susah, tetapi dipisahkan itu Allah menyelamatkan hati kita biar tidak tergoda terus dengan hal itu. Paham ya? Yes. Jadi saya setuju dengan syu'arul basyirah, sholat itu akan bisa tertata hati makrifat pada Allah. Memang kalau tidak lewat rasa syu'arul basyirah tidak bisa Pak. Lah sekarang mestinya sudah waktunya ajaran ini disampaikan dan diterima oleh umat Islam khususnya. Yang umat Islam basisnya ini masih ditengari ada di hukum syariat.
syariat. Wong jenenge sekolah mosok kate terus nung TK. Lah ndak toh? Kudu naik kan kudu naik wis. Selanjutnya sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lah di situ mengapa Allah bersolawat? Ono lagu sing enak Pak niki. Tapi belum waktunya tak lagokno. Belum waktunya tak lagokno. Ya, lagu tentang sholawat. Apa sih sholawat itu? Terus mengapa di situ kok tersimpan syafaat? Nah, ngerti nggih? Terus syafaat itu milik siapa? Ya. Intinya adalah syafaat adalah pertolongan Allah. Syafaat pertolongan. Lah, sholawat itu adalah merupakan media. Contoh, mic iki media untuk menghantarkan supaya muncul yang namanya suara. Lah, suara inilah syafaat. Dengan suara ini telinga kita akan bisa mendengar. Lah sholawati Allah iku ya apa? Lah ngoten nggih. Nggih ya. Kok Gusti Allah ya sholawat, malaikat ya bersolawat terhadap Nabi. Wis. Niki nek sampean padosi sisi syariat ora temu. Nek sholawati umat kan sallallahu alaihi Muhammad. Lah ngoten nggih. Muhammad iku sing sinten? Mengapa di situ pada hakikatnya sholawat iki syafaatnya itu untuk kita sendiri. Gusti Allah ya Rahman ya Rahim. Jenengan saged dahar iku sebab oleh rahmane Allah. Rasulullah beliau Muhammad itu ketika saat menjalankan tabligh, menjalankan dakwah, mengajarkan semua ajaran terhadap umat itu karena sholawat Allah. Bentuknya di hakikatnya Rahman. Beliau saged dahar karena Rahman. Tapi kan anak Rahim Pak ya. Rahim yang mana? Yang khusus. Jenengan saged rawuh teng mriki karena Rahman Allah. Bentuke Rahman Allah, jasad sehat iso teka kene. Rahim endi? Iki kudu dibedah pisan. Rahim iku khusus. Sapa wonge ati iki wis gelem nrimo menyang Tabayyana rusdu minal ghoi, ajaran Allah hakikat ini ketika dikabari lewat WA teko. Ketika dikabari WA walaupun gak iso teko ning omah buka live. Tapi bagi mereka kandhanono ping bolak-balik la yu'minun sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kok dikandani, diperingatkan atau tidak, tetap mereka tidak percaya. Berarti sing rene mang wong sing khusus. Orang yang menerima ajaran Allah qad tabayyana rusdu minal ghoi, iki adalah orang yang terpilih. Qad tabayyana rusdu. Ajaran yang mana? Ajaran Allah itu. Ajaran yang mendidik hati, mengeluarkan hati dari perbudakan hawa nafsu untuk menjadi budaknya Allah. Itu ajaran qad tabayyana rusdu minal ghoi, Al-Baqarah 256. Teng mriku. Wis tah sinten mawon, siapapun yang belum mau terima bab niki. Kandhane kono ngaji ngene. Ya krungu Pak, tapi hati gak respon. Mungkin
Kita gak usah ngomong banyak orang, satu RT kita berapa orang sih? Kalau dihitung antara yang mau menerima ajaran Allah dan tidak, wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan boten percaya. Jadi sholawati Allah nanggone Muhammad sing Ar-Rahman iku sholawati datang jenengan, datang dari Allah, datang jenengan rupa mai satu dunia dipenuhi. Iso ambaan, iso krungu, meripat, iso ndeleng, iso dahar. Iku rahmane Allah. Sedaya niki diwenehi Allah. Semut pun diwenehi. Semua apa yang hidup melata atau makhluk siapapun di dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Itulah hakikati sholawat Allah terhadap makhluknya, terhadap Muhammad. Hakikati loh Pak. Sholawat kan di situ ada syafaat. Syafaat itu pertolongan. Coba kalau Allah tidak menolong kita, nggak mungkin kita bisa sampai di sini. Lah, rahim iki jengitno iki. Rahim iki dikhususno niki. Khusus. Lah, terus malaikat sing ya apa? Bentuk malaikat bersolawat terhadap Nabi adalah beliau menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Termasuk tresnane ati, termasuk tumindae para malaikat ketika saat Allah menyuruh malaikat sujud, sujud terus. Menyuruh bersujud nang Adam, do sujud nang Adam. Niku bentuk. Berarti bentuk sholawati malaikat apa terhadap Muhammad? Menyampaikan wahyune Allah terhadap Muhammad. Iki proses lho Pak nggih. Proses. Lah sing Ar-Rahim syafaat sing khusus niku sing ya napa? Balik keterangan nanggone kitab Syarhul Hikam ya. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, wong nek wis atine zikir sirul asrar, mongko Allah bakal ngedukno malaikat nanggone ati iku yang visi dan misinya adalah mengusir penjajahnya hati. Apa? Nafsu. Diusir. Jadi lewat zikir akhirnya hilang semuanya. Ya iki mau sholawate yang akan menjadikan syafaat rupa malaikat tumindak patuh terhadap Allah melaksanakan tugas. Wis saiki sholawate makhluk terhadap Muhammad. Ada yang ini sallallahu ala Muhammad banget nggih. Ala Muhammad ono sing ditambah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wis gak usah diperdebatkan. Sholah muga-muga aweh rahmat sapa Allah Gusti Allah ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad. Sampeyan kali kula ndongakno muga-muga Muhammad Rasulullah selalu dirahmati. Sik ta, Nabi Muhammad iki kejamin. Sampai nambah aku itu wong nwisor beliau. Paham maksud kula? Empun ditinggalin dugi mrikune. Terus akhirnya iku lho asline bali syafaate nang awakmu. Lho masa mboten nyadari sih kita itu? Dengan adanya hati kita membersihkan kotoran hati lewat uzlah pada Allah, iku hakikatnya kembali kebaikan kepada diri kita sendiri. Nah, Muhammad makhluk iki lho, maksudnya jenengan nyambut gawe sesuai dengan aturan yang berlaku di pabrik. Lah, iku bentuk sampean kali kula niki dapat syafaat rupa iki ning dunya. Salam muga-muga aweh rahmat sapa Allah Gusti Allah ala Muhammadin
ing atase Nabi Muhammad bahasa syariat. Artinya ketika saat jenengan kali kula iki mang tumindak patuh baik ittaqullah ataupun haqqatu qoti iku hakikati kembali pada Muhammad diri kita sendiri. Kula mandang mboten dari sisi syariat lho ya. Memandang dari kacamata hakikat. Kalau mandang dari sisi syariat ya tetep maksudnya Muhammad ya nang Rasulullah. Biyen sing sampean kali kula kita enggak mengenal. Kita tidak njamani, enggak menangi. Tapi kok kita disuruh bersyahadat, bersaksi. Lah kuwi bersaksi sing kok saksine endi? Aku bersaksi nang Allah, Allah sing ndi empo. Aku bersaksi nang Muhammad, Nabi Muhammad. Loh kita enggak pernah tahu. Nah, biar genah saksine sampean bener, akhirnya asyhadu alla ilaha illallah melayu nang hidup, Muhammad melayu nang awake dewi. Hakikat bukan syariat. Nek syariat tetap saya menerangkan Muhammad beliau dulu bin Abdullah. Nggih? Bukan Muhammad kita, ngono lho. Jelas nggih? Nggih. Terus lajeng masalah sifat-sifat jelek. Ada di tengah-tengah masyarakat kita, dia itu enggak pernah sholat, enggak pernah macam-macam, tapi sosialnya tinggi. Ngoten nggih? Terus malah ana sing salate tekun, tapi sik drengki nang wong. Sik senengane kasut ae. Kalau ada tetangga itu agak enak ekonomi dikasut, paling ngingut tuyul. Bapak Ibu, sepanjang hati ini belum terbebaskan dari perbudakan hawa nafsu, siapapun kita, disebut siapapun kita, ustadz, kiai, santri atau orang dugal, siapapun kita, pasti sifat yang muncul dalam hati sifat tercela. Tercelane kiai tak dudono ya, nggih. Umpama tangga kula ngedekno pondok, nggih, kula nggih ana pondoke. Terus santri-santri teko ndiku biasae mara nang aku, marani teng mondok saya ngalih ning pinu. Kira-kira ning atiku iku gak lara ta? Kula lho Pak ya, kula bukan orang lain. Saya katakan saya, pasti saya sakit. Istilah saya jualan tempe luaris Pak, karena nggak ada yang nyaingi. Lah kok jenengan jualan mutunya lebih baik, lebih murah, hebat, ngalih. Kira-kira saya nggak curiga tanang sampean? Kira-kira hati saya nggak sakit tanang sampean? Sakit. Ini tanda kalau hatiku belum terbebaskan dari perbudakan hawa nafsu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallahu yanduru fi qulubikum. Allah iku gak ndelok dohire, gak melihat status dohir, tapi Allah melihat status hatinya. Walakinallahu yanduru fi qulubikum, hati. Maksudnya hati ini madhep nang Allah, krana Allah apa ndak? Walaupun sing sosialnya tinggi, siapa tahu hatinya supaya dipuja orang. Itu pun ya masih salah di mata Allah. Mata Allah. Sing sholat tekun, hatinya itu tadi masih mengharapkan surga Allah. Hatinya menghadap surga, pahala. Mohon maaf loh, iki dari hukum hakikat. Nek hukum syariat wis bener iku. Lah nek kuwi gak diweni hadiah ngono, ya gak mungkin kita akan melakukan sholat. Wis ono kalimah ngene ayat, sapa sing gelem sholat utawa gak sholat gak tak wenehi apa-apa, tidak saya kasih pahala. Berangkat jamaah 1 derajat,
munfaridan ijen 1 derajat, berangkat jamaah. Ya mending di rumah aja sendiri. Tetapi semuanya di syariat itu proses Pak, jangan disalahkan. Sebab kita sebelum menjadi mahasiswa TK dulu, SD, SMP lah gitu toh. Wah langsung mahasiswa. Makanya kalau kita sudah jadi mahasiswa, ya jangan kemalan. Jangan kemalan ini kenapa? Ojo kemalan ngilok nih mereka yang masih di TK. Kasih motivasi. Teruskan, menurut maksud kula. Jadi kalau kita masih ada di syariat, kita kasih hakikat supaya dia itu mau naik. Gitu maksudnya. Teladani Rasulullah qad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Oke, di situ. Cuman kan dijabarno, iki lho resikone pandangan syariat ini, pandangan hakikat ini apabila kamu masih seperti ini. Dijabarno. Ngoten. Jadi baik beliau taat maupun ora taat, artinya sing sembayang utawa gak sing sembayang, sing dinilai Allah adalah hati. Umpama sing sosial tapi memang karena Allah, miturut pandangan hakikat mboten syariat ya, lebih baik di mata Allah orang yang seperti itu daripada kita yang sholat si kemalan, kita selalu mencaci orang dan lain sebagainya. Makanya ada istilah baik pandangan Allah, baik pandangan manusia. Milih yang mana di antara 4 hal? Pandangan Allah apik ning pandangan menungso elek. Atau milih pandangan Allah elek luwih-luwih pandangan manusia. Atau milih pandangan Allah apik, pandangan menungso elek, milih pandangan menungso apik, pandangan Allah elek. Monggo, milih yang mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah, figure muncul Rasulullah Muhammad. Sipate 4. Sidik, fatonah, amanah, tabligh. Wis, sempurnalah. Apa iso kita itu sempurna? Ana kuno kita bukan nabi. Kok ngomong nang syariat maneh? Ojo. Bisa manjada wajada. Nggih. Dados niki wau tidak memandang perbuatan zahir api elek, tapi Allah memandang hati kita. Kalau zahir elek api itu pandangan manusia. Ya, ada lagi? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Niku wau. Man, barang siapa yang tahu dirinya, maka faqad arafa, mongko teman-teman, nah sungguh dia akan tahu Tuhannya. Itu maksudnya tahu siapa dirinya lagi tidak? Maksudnya itu adalah hidup, bukan jasad niki. Hidup yang dikelola di dalam hati. Kalau hatinya masih merasa sing ngaji iki aku mukhlason, maka ini belum dikatakan tahu dirinya. Kalau di dalam diri panjenengan, oh sing salat iki aku Allah dalam hati, itulah yang disebut orang yang tahu dirinya. Kurang jelas? Jelas nggih? Umpama diproses iku ngene. Kita manusia harus meletakkan sifat hakikati hamba nang hamba, makhluk ke hamba. Terus bisa menetapkan sifat hakikati Allah terhadap Allah. Contoh, sifat wajib Allah satu wujud. Nggih. Lawane wujud Adam. Tidak wujud. Lah tidak wujud itu jadi sifat wajib makhluk termasuk kita sebagai manusia. Loh, kita gak wujud, nyantanane wujud nih, lah ngoten nggih. Bingung aku.
Ini Pak, jangan kau pandang kalimat wujud dari ainul basyariyah meripat dohir. Jangan. Kalau kau memandang dengan ainul basyariyah, kau akan ketemu makhluk dan akhirnya mengatakan itu wujud. Pasti. Pandanglah sifat wujud sejatine iku Allah dengan ainul basirah, mata hati. Bagaimana aku bisa memandang, hatiku buta? Nggak bisa Pak ya. Nah terus bagaimana solusinya? Bawa ke undaan sana, ke dokter. Apa yang menjadikan buta kamu? Oh ini katarak. Saweset, hilangkan semuanya, bersih. Kemudian melek. Nah melek itu bahasanya apa? Melak. Akhirnya biar. Nah, ini isyarah. Hati juga begitu. Mengobati mata zahir ainul basyariyah itu katanya sulit. Lebih sulit mengobati mata hati. Virus corona karena itu katanya luar biasa membahayakan, tapi lebih berbahaya virusnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Apa penyakit hati? Drengki, hasud, riya. Lah, intine ngaku-ngaku sing ngaji muklason. Jelas? Jadi yang dikatakan man arafa nafsah, dirinya manusia itu sudah lebur semuanya. Yang tahu hidupnya kembali kepada Allahnya. Itulah yang disebut orang yang makrifat pada Allah. Bukan orangnya bisa melihat Allah, bukan. Orangnya makhluk itu sudah lebur. Berarti yang melihat Allah itu dirinya, zatnya sendiri yang asalnya aran roh itu hilang, akhirnya menjadi hidup. Ingat, ada proses sangkan paraning dumati. Ada proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari zat hidup turun Nur Muhammad, turun aran roh, turun aran insanul kamil. Wujud kita iki dikatakan insanul kamil terdiri dari dua unsur, ya jasad, ya jiwa. Udah, iki proses innalillahi dari Allah. Terus bagaimana bisanya wa inna ilaihi rajiun, kembali ke hidup? Ya hilang ono insanul kamil fana, aran roh fana, aran Nur Muhammad fana, aran hidup fana. Aran apa? La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Sesuatu yang tidak bisa kau arani. Mana? Inilah. Cetok. Ya Allah, Mas saya dulu Mbah Yai mboten wantun ngenten iki. Kuwi nek kepengin ketemu, golek ana tracake kuntul miber. Manuk miber lho, tracake ndukur dikon goleki. Ya iku. Sinten gak bingung, Pak? Ndas sampai pecah. Ya Allah, ternyata buka itu meriku lewat Sirul Asrar. Sirul Asrar mboten digenahke, ternyata digenahke sallu ala nabi. Terus meriku. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Malaikah mang yang disebut warid, yang ditaruh di dalam hati kita, yang memberikan petunjuk menuju pada Allah. Nek cara Nabi Muhammad Mi'raj dituntun ambek malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Tapi ketika sudah ada di zona musyahadah, endi buroke tumpakane dideleh parkir. Mana malaikat parkir, semuanya parkir, Muhammad sendiri lah, ngaten nggih? Lah disitulah. Oke. Nggih, ada lagi? Sudah tuntas? Ini penting ya, penting secara syariat, Kiai. Ini
masalah sholat ya. Karena sholat ini sebelum Nabi di subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Ini kan diwujudkan, yang bilang sholat itu diwujudkan secara nampak kan bukan Al-Quran ya, tetapi hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana saya bersolat. Lalu setelah Nabi wafat, perkembangan yang ada, sholat ini kok beda-beda, walaupun waktunya 5 waktu tetap ada. Seperti di Mekah ada yang megang pakai anak, ini biasa, ada yang khusyuk begini, dan cara bersesucinya pun itu berbeda. Bersesucinya pun itu berbeda. Apakah Nabi itu seperti itu dulu? Bagaimana kok bisa berbeda-beda? Fi kaulani itu Kiai. Apakah Nabi pernah berbeda-beda seperti itu? Ini secara kacamata syariat. Karena saya terus terang ketika ditanya itu dengan orang-orang tidak paham Kiai, kok bisa beda Nabi Muhammad shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana saya bersolat, tapi tata cara sholat beda-beda justru. Terima kasih, itu perlu dijabarkan Kiai. Sampai ingat ada satu hadis sahih yang mengatakan umatku besok terpecah menjadi 73 golongan. Ya, sumber memang dari shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau saya jabarkan hadis tersebut, tidak hanya menyentuh aktivitas sholat saja, enggak. Sholat secara syariat atau enggak. Berlakulah kau hei umatku seperti apa yang kau tahu pada aku olehnya melakukan. Apa? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim millata Ibrahim hanifah. Hanif, itulah yang ku maksud. Laku dohir apapun, syariat apapun, tapi bernuansa menjadi hakikat dalam rangka makrifat. Contoh, gerak apa? Salat, oke. Iki syariat toh ya. Makan kita syariat, minum syariat. Bagaimana ini nanti akan menjadi hakikat supaya bisa makrifat? Ya hati kita itu tidak melihat minumnya. Hati kita melihat Allahnya yang berperan. Akhirnya hati kita menetapkan keakuannya Allah atas segala-galanya, dan inilah syariat menjadi hakikat menuju makrifat. Kalau bahasa syariat ya memangnya intinya sholat gerak iki mau 5 waktu itu. Tapi kalau boleh saya ambil dari kacamata hakikat, seluruh aktivitas Rasul iku mesti hatinya selalu makrifat pada Allah. Laku sing koyok ngene. Lho ngoten lho. Berlakulah seperti ini. Udah. Sekarang tak ngomong syariat aja. Dari hadis yang mengatakan 73 golongan, 72 finnar, yang 1 fil jannah. Siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Dan semuanya ngaku-ngaku ahlus sunnah. Akhirnya muncullah madhab ini, madhab itu, imam ini dan lain sebagainya. Jangan heran. Terus siapa ahli sunnah wal jamaah? Kalau boleh saya katakan, dan ini hanya mereka yang hatinya diberikan Allah hidayah akan memahami ahli sunnah wal jamaah. Itulah yang tidak terlepas shollu kama ra'aitumuni usolli. Laku kabeh opoai, entah yang ada di sholat secara syariat atau aktivitas di luar sholat syariat, hatinya selalu sambung nang Allah. Bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Jenenge kabel, nek gak sambung ora iso muni. Cuman kabel iki memakai sinyal. Ya. Iki yang lebih khusus lagi, yang tidak diketahui orang.
gimana ya kok bisa keluar bunyi suara gak ada kabelnya. Habl itu kan tali lah kabel toh. Hablun, tali. Apa tali ini hati pada Allah? Lah ini Pak. Yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Taline ati nang Allah adalah lakune ati yakfur bitaghut. Yakfur ninggalke perkara sakliyane Allah wa yu'min billah dan hati satu titik mung dateng Allah. Itulah talinya hati. Terus dijabar, hati yang bisa melakukan seperti itu yang bagaimana? Kuncinya apa? Kembali kepada zikir sirul asrar. Berarti tak simpulkan kuncinya hati, habelnya hati pada Allah adalah sirul asrar. Sampai dikatakan miftahul jannah, gitu ya. La ilaha illallah. Miftahul musyahadah, yaitu sirul asrar. Kuncinya kerajaan Allah adalah zikir sirul asrar yang sudah tidak mengucap, tidak melafatkan tetapi merasa di situ. Ya iki sing digawe lakune wong Jawa biyen. Ayo zikir rasa, dia ngomong ngeten tapi ora dicetakno ya bingung. Nggih. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi Pak Yai mengenai lalai. Ini di Al-Qur'an kan ada surat apa itu? Fawailul lilladzina an sholatihim sahun, yang artinya neraka uwil dan celakalah bagi yang bersolat. Kenapa kok yang bersolat yang celaka? Kok tidak yang ngadu ayam ngadu pit itu? Kok yang bersolat yang celaka? Yang satu. Terus pertanyaan yang kedua, tadi Pak Yai bilang sebelum mati harus ketemu sama Allah. Ya bagus juga. Masalahnya likuli sa'in wujudul musamma, artinya likuli setiap sesuatu harus ya dikasih nama. Terus yang ketiga, tadi katanya apa ya? Siddiq fatona tablay fatona, ya siddiq amanah tablay fatona. Sedangkan fatona itu bermakna pandai, tapi kenapa ada ikro? Bacalah. Sekian, terima kasih pertanyaan saya. Jahil, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fawailul lil musallin, celakalah bagi yang salat. Salat yang bagaimana? Ada terusnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Itulah mereka yang ketika melakukan sholat hatinya lalai pada Allah. Bahasa hakikat. Kalau bahasa syariat dikatakan lalai itu gini. Ini sudah manjing duhur, saya itu masih kerja. Ya nanti aja dulu. Saya selesaikan ini, nanti habis itu terus sholat. Belum selesai sampai asar. Inilah yang disebut sahun. Syariat loh ya, syariat. Lah hakikat, jangankan begitu, kau sudah betul-betul tepat pada waktunya, tapi hatimu lalai dari Allah. Ya iki fawailul lil musallin. Status si musallin yang sahun secara hakikat ya seperti itu. Contoh saya tadi, saya sudah mengatakan usolli, mengatakan ini wajah tu wajiyah, ya madhep ya. Tapi isine filmnya hati saya. Ono gambar wong wedok katokan cekak.
Lah ya piye Kak? Bagaimana tidak masuk? Tadi saya ke sini seret. Ada purel nak ngarepe toko. Iku purel apa desko? Kangen tenan. Desko iku bedes ngarepe. Loh, akhirnya saya sholat. Mendahno yo. Ngerti mendahno? Mandee. Dah wis kena. Loh, iki yang sahun itu seperti itu secara hakikat, ya. Makanya dari mana saya memandang, kalau dari sisi syariat berarti yang tadi loh, saya mengundur-ngundur karena pekerjaan sampai habis waktu. Satu. Dua, tentang masalah ya jeneng, sesuatu itu harus dikasih nama. Oke, saya setuju. Memang itu syariati, sandangan nih. Hidup namanya pangeran iku Allah. Marabbuka, sapa jenenge pangeranmu? Siapa nama Tuhanmu ya? Dijawab Allahu Rabbi. Itu biasanya kan disampaikan oleh Pak Mudin ketika nalkin. Ya fulan, habis ini kau akan didatangi malaikat luru, jenenge Mungkar lan Nakir. Dia akan tanya, marabbuka, sapa jenenge pangeranmu? Jawaban Allahu Rabbi. Anggite gampang. Ya kalau sekarang, ya. Sebab pada saat itu roihan sudah tidak berfungsi lagi, akal sudah tidak berfungsi lagi, ruh mulus wis. Kalau merah-merah, kalau hijau-hijau. Artinya kalau di dunia saya menghambakan diri terhadap jabatan, mesti jawab saya ini, jabatan iku pangeranku. Lah ditenono nek gak percaya. Bahasa syariat seperti itu. Aslinya Pak Mudin nalkin iku mituturi yang datang, yang bertakziah. Aslinya begitu. Yang intinya lekas cepato kembali hatimu pada Allah. Fafiru ilallah. Di situ. Nah, terus tentang masalah nama. Nama itu sebagai media kita untuk menuju yang sebenarnya yang memiliki nama. Allah nama, iya nama. Oke, gedang nama. Gak mungkin ambilkan gedang terus diambilkan rokok, gak mungkin. Allah iku pangeran, iya, tapi duduk gedang, ya duduk. Lah mana? Makanya kalau kita sudah mengajarkan nama, kita harus mengajarkan yang memiliki nama. Enggak kita diajarkan nama, tapi yang memiliki nama tidak kita ajarkan. Kita sebagai umat tidak mendapatkan itu. Siapa yang memiliki nama Allah? Ini pun yang khusus toh, yang tahu, ya gitu. Terus apabila guru-guru akhirat dulu masyayikh mau menjelaskan, wah diprit Pak, prit. Dil mudil, sesat dan menyesat. Wes akhirnya ngelimpruk mana? Tedung. Ya. Terus bagaimana keadaan umat? Akhirnya umat terbuai dengan nafsunya masing-masing. Tapi gini Pak, Allah tidak akan menghancurkan satu kaum atau mencabut barokahnya tatkala kaum itu masih hatinya patuh terhadap Allah. Artinya gini, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dulu ya sama dengan masa sekarang. Cuman dohirnya yang tidak sama, sebutannya juga tidak sama. Terus apa hubungannya antara nama dengan yang memiliki nama? Nah, niki yang perlu kita kaji dan kita jawab. Terus siapa yang kasih nama? Sampeyan taunya gedang kan jari wong biyen-biyen. Iku jenenge gedang. Terus yang jenenge gedang itu siapa? Terus Allah itu nama. Siapa yang memberikan nama Allah itu? Gini Pak. Pertama, kita bisanya mengenal yang memiliki nama Allah
wujude Allah itu lebih mudah memang diajarkan nama dulu, ya, nama dulu, sifat-sifat dulu dan lain sebagainya. Makanya di pondok saya itu setiap Ramadan itu saya kasih dasar tauhid, seperti sifat-sifat ciri-ciri yang memiliki nama Allah wujud iku begini. Jadi ketika saat dia melakukan uzlah niku mboten bingung. Apa fungsinya dikasih nama? Untuk mempermudah kita sebagai murid, kita sebagai umat Rasulullah untuk sampai pada kemakrifatan pada Allah. Tapi ketika saat sudah sampai yang memiliki nama itu sudah hilang, Pak. Podam ini sampean mertamu terhadap tetangga, namanya Pak Abdul. Assalamualaikum Pak Dul. Assalamualaikum Pak Dul. Selama Pak Dul durung keluar, selama itu kita masih memanggil-manggil nama Pak Dul. Pak Dul, Pak Dul. Masalahnya mencari namanya Pak Dul. Ketika Pak Dul itu sudah datang, diem enggak? Diem, gak nyeluk-nyeluk Pak Dul, wujudnya sudah anu. Kalau kenal, kalau enggak kenal ya. Makanya lewat sifat-sifat wajib Allah itulah nanti kita akan tahu apakah itu iblis yang berbunyi aku Allah, apakah betul-betul Allah. Di situ nanti. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirul Asrar juga dikatakan beliau ketika uzlah iku sempat diparani iblis ngaku-ngaku Gusti Allah. Apa maneh awak dhewe? Apa maneh awak dhewe? Dituki iso nyebul wong loro dadi waris sawanang pisan. Iya. Dituki ruh perkara sadurunge kedaden ae. Wah, luar biasa. Dituki ikalah tahu akan isi hati seseorang, udah bangganya setengah mati. Nah, mohon maaf, itu golongan mukasyafah memang, dan itu bisa jadi terjadi pada diri panjenengan sebagai salik menuju kewusulan Allah, bisa jadi diuji Allah lewat itu. Padahal itu ujian. Tujuan sampean kali kula hati solo iku kan menemui Allah, bukan menemui selain Allah. Tapi bisa juga Allah menguji sampean lewat mukasyafah itu tadi. Tahu bagaimana kondisi alam barzah, kondisi neraka, kondisi surga, ditemukan malaikat, ditemukan para nabi dan rasul. Nah, itu semuanya kan makhluk. Nah, tujuan panjenengan hati kan ketika uzlah kan nang Allah, liqo pada Allah, gitu ya, liqo pada Allah. Lah apabila sebelumnya itu ditemukan hal seperti itu, anggapan bonus diuji jenengan. Jikalau hati sampean tidak membawa Sirul Asrar, pasti menyembah berhala, itu pasti, Pak. Makanya mengapa saya letakkan dasar tauhid di situ itu supaya ketika jenengan setelah baiat uzlah niki zikir itu mboten tidak tersesat di jalan. Jangan pernah Anda berhenti di simpang jalan karena perjalanan suci Anda belum selesai. Ingat, di persimpangan jalan itu ada kedai, dan di dalam kedai itu ada wanita cantik. Manakala kau masuk dan kau akan minum kopinya, kau akan dipangku, akhirnya jadi kopi pangku. Kalau sudah di situ, kau akan yus dan lali dengan tujuan perjalanan sucimu. Itulah kita ketika saat suluk pada Allah diuji berbagai macam syahwat dunia itu. Dan banyak di antara teman-teman yang masih terjebak di sini. Bisa. Akhirnya ngaku-ngaku aku wali. Gak aku wali tok sing ngomong wong liya ngomong wali-wali. Merga apa? Setiap tamu teko
congklok mesti tahu isi maksudnya. Padahal di situ ada khobar dari sebuah karamah dalam diri Anda. Allah kei kabar wong iku runu iku duweni maksud arepe utang. Durung ngomong sampean jawab, iya mari diutang adikku gak ono saiki. Otomatis sampean sebagai tamu, loh kok lah ngoten nggih. Akhirnya dijawab mana persoalan dia delalah kemarin itu tamune itu menjual rumah ya, menjual jadi maklar dia menemukan tapi gagal. Terus diomong padahal gak ngomong tamunya, menimben kapan hari kalau menjadi apa maklar jangan gitu ya, mesti gagal kamu. Nih mau coba selawat sing akeh ngene lho, apa gak takut sampean gini ngono? Takut yang tidak tahu. Yang tahu malah opo iki ngono. Maksud yang tahu iku hatinya makrifat Allah. Gitu. Kita yang tidak tahu pasti menganggap itu wali. Sebab wali iku pada umumnya tahu sebelum terjadi. Ya dibuka ning Quran piye tarkibe wali. Inna auliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali itu selalu makrifat nang Allah. Dengan kemakrifatannya hati nang Allah, dia tidak mempunyai rasa khawatir dengan apapun yang akan terjadi. Contoh, sekarang nggak punya uang, anak ngomong, "Bi, besok wayahe bayar ngaji, bayar laptop, begini-begini." Ya, sekarang nggak ada. "Bi, besok saya pingin nikah." Wayahe besok nikah. Lah, habisnya gini-gini. Padahal nggak bawa, jalan keluar belum ada, nggak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena dia tahu melihat semuanya mengatur adalah Allah. Lah dengan sikapan seperti itu aulia itulah akhirnya ketika saat apa yang terjadi bermunculan jalan keluar. Biasanya gitu Pak, biasanya gitu. Ya itu. Allah sendiri sing ngerabekne ya Allah, sing genahne ya Allah. Iya, jadi nama itu sebagai media untuk mempermudah kita untuk mengenal yang memiliki nama Allah. Tapi kalau sudah sampai pada Allah, ma'rifat dikatakan ma'rifat Allah, nama itu sudah fana. Asyhadu ketika saat sudah di ilallah maka isinya la ilaha itu sudah tiada. Ketika saat cahaya datang maka kegelapan secara otomatis hilang. Oke, ada lagi? Loh, kari situ sifat mangopen, sifat papat mang tablet fatona amanah sidik. Terus ada kaitannya pertama ikra ubi. Ngeten Pak, ikra niku bahasa lugat lah bacalah. Itu jadi fi'il amar, perintah. Lah ngeten nggih. Iku maksude perintah Allah menyang hatimu supaya lekas kuwi berguru nang guru akhirat. Sebab di dalam guru akhirat lah akan diajarkan, diwejangkan babakan bagaimana cara mengenal Allah. Makanya bahasa ikra bacalah maksudnya lakonono atimu untuk uzlah nuju nang Gusti Allah. Padahal gak tahu belajar kok langsung dikongkon moco. Tak bingung sih. Iwu Pak, anak sampean tui ini Budi, ayo baca. Tapi belum dikenalkan huruf I, huruf B, huruf U. Kira-kira saged baca Pak? Enggak bisa. Sampai nulis ini Budi. Kasihkan tulisan itu sama anak. Yang anak kita belum pernah kita ajarkan huruf abjad, alif, ba, ta, sa, belum pernah.
Jawabnya gimana? Ya mboten, tidak bisa. Artinya apa? Gini Pak, bahasa Iqra iku perintahe Allah menyang ati supaya ati iki lekas mengenal Allah lewat ajarane Allah. Kalau sudah mengenal ajaran Allah dan paham, maka dia akan bisa membaca situasi apapun. Maksudnya membaca itu nindakake lakune ati fal ya'mal amalan soleh. Ati bakal bisa melakukan perbuatan bagus. Apa perbuatan bagus si ati? Ashadu sampai ke ilallah. Contoh. Ada burung beterbangan. Iqra, bacalah. Sing dimaksud bukan membaca burung itu terbang, bukan. Kalimat baca itu mengenalkan itu burung, itu udara dan sebagainya. Lah, maksud baca yang sesungguhnya, hatimu harus bisa melihat hidup di situ. Kalau kau melihat hidup, maka burung itu enggak ada dalam hatimu atas wujudnya. Ternyata yang wujud adalah yang nyata, yang wujud adalah hidup. Alladzi dzaharat bikulli syai'in. Allah itu nyata di setiap sesuatu. Mengapa bagi kita kok ya tidak nyata? Allahnya itu justru yang nyata selain Allah. Karena mata hati kita itu buta. Yang buta mata hatinya. Linuriyahu min ayatina, betul. Jadi semuanya sebetulnya ayat. Burung terbang ayat, jenengan sakit ayat, jenengan iki sehat ayat, jenengan makan ayat. Ayat itu apa sih? Tanda. Ya. Ayatnya bahasa Arab toh. Bahasa Indonesianya tanda. Alih bahasa, bukan arti itu. Alih bahasa. Kalau namanya arti, isinya ayat itu apa? Ya hidup. Paham? Nek tanda iku zahir, nek tanda ayat itu zahir. Lah, zahir iki nandani apa? Nandai kalau di situ nyatanya Allah. Bisa dipahami ya? Lah, ini Bapak Ibu, apapun yang terjadi, keadaan apapun, kondisi keluarga jenengan, estu, sungguh jangan sekali-kali kita itu menganggap ini persoalan kecil. Jangan. Ingat, kebutuhan itu ada dua, ma'isyatu dunya wal akhirah. Kebutuhan jasad dan kebutuhan roh. Kebutuhan jasad ya rupa makanan ini. Kebutuhan ruh yang disebut akhirat, menghadap pada Allah. Dan inilah yang disebut kekal nanti pada zaman akhirat besok. Nggih, mohon maaf, sebetulnya kita di dunia ini adalah ujian aja. Semuanya ujian. Dihadapkan apapun itu ujian. Sebab kita hidup, asalnya hidup, kembali ke hidup. Nggih, wonten boleh? Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kata kuncinya
Ini bukan pertanyaan tapi memantapkan aja gitu Ustaz. Berarti kata kuncinya apapun yang dilakukan itu adalah yang hidup. Nah, kemudian kalau sudah yang hidup berarti yang menyembah dan yang disembah satu. Berarti seandainya saya dicaci maki, dijelekan orang dan apapun, berarti saya juga tidak boleh marah karena yang dihadapi itu adalah yang hidup. Pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ahad ya. Muhammad diutus Allah untuk memantapkan umatnya supaya bisa sampai ke ahad. Kul, katakan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allahu utawi jenenge Allah iku ahadun esa, tunggal. Esa atau tunggal itu sesuatu yang tidak ada lainnya. Satu ada dua, dua ada tiga. Bagaimana hati menempatkan diri ke akhirat? Udah titik. Caranya, apapun yang sampean alami, yang kita hadapi, situasi kondisi apapun ada 4: bala, nikmat, taat, maksiat. Ya, yang kita hadapi. Hati harus ke ahad. Sehingga umpama ditarik kesimpulan, hati merumuskan semuanya af'alullah. Dibantah Pak ambek syariat. Mosok sing maksiat kon niku Gusti Allah yang ngono kuwi. Lah, maksudnya aja didelok zahir kuwi. Kuwi nek ndelok zahir ya wujude boleh wujud makhluk ya gak iso sampai dengkul kaku gak iso akad kuwi. Sampai uleg-uleg cukul nggak bisa ke akad hatimu. Nggak bisa. Sebab gini Pak, siapa yang masih menampilkan selain Allah itu wujud, maka Allah akan ghaib bagi dirinya. Siapa akan menampilkan wujudnya Allah hak, maka akan sirna selain Allah dalam dirinya. Udah. Jadi kata kunci itu betul. Bagaimana caranya hati menempatkan semuanya itu af'alullah. Ya niku nggih mboten gampang, Pak. Ada proses memangi, ada proses kita namanya pemahaman ilmu, ada proses kita pemahaman laku, ada proses kita pemahaman istiqomah. Itu kadang-kadang itu gini, Pak. Makanya kekasih Allah yang disebut arifin itu golongannya wonten 3. Musyahadatul fana, wa kamil, wa baqo. Fana iku akeh lali ini timbang gak. Timbang ingete. Artinya akeh sik ngakokno sakliyane Allah. Lah ngono. Gur sedidik atine iku ketika saat persoalan itu datang nggak iso hati ini langsung Allah nggak iso. Hatiku sih ono rasa, oh iki kelakuane si A si B si C, kan ya. Tapi suatu saat nanti ada zona waktu di mana dia itu ditarik Allah nang musyahadah, langsung deh, iya Allah, af'alullah semuanya. Ngerti? Lah sing kamil kebalikannya, sing bakok, iki lain lagi, sing bakok itu gak mboten dibahas. Artinya gak dibahas, gak ada sedetik pun hati selain tajalli Allah. Itulah maksum. Dan sing loro wau fan ambek kamil iki golongane mahfud. Makomi makom mahfud. Lah yang satu musyahadatul baqa iki maksum. Bahasa syariat yang maksum hanyalah Rasulullah. Lah, kita bisa memakai kata kunci itu harus tahu proses dari sebuah ilmu. Jadi sehingga itu tidak hanya kita ucap di lisan, bahkan sampai kita rasa di hati. Fakta
Akhirnya memunculkanlah keihsanan dalam satu iman. Islam, iman, ihsan. Nggih, wonten boleh? Nika wau monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimangertosi kula jamaah saking arah Pesanggaran nggih. Tebih dugi mriki sebenarnya sing kathah beto unek-unek niki. Nggih. Mau tanya Gus. Halo. Pakai AUX mode. Mau tanya Gus, kami sering menyimak YouTube pemahaman tentang syahadat, terus berusaha mengamalkan, menerapkan dalam sholat, dalam hati kami begini, loh ini tadi yang mempunyai kehendak, yang bergerak, yang mengucapkan lafaz-lafaz mboten wonten malih nggih namung Allah. Padahal teng mriku wala tusyrik. Terus kula bantah malih teng ati, lho. Kok kaya anak loro kowe kok ngerti lho. Iki mau berarti ngertine dudu ngertine makhluk tapi ngertine Allah. Napa niku pun leres, napa nggih pun dikenging diwastani akad. Niki pertanyaan tiang bingung tapi seneng teng tauhid itu mawon jenengan jabaraken. Pun sampun. Nggih. Niku basa krama, basa Jawa. Derek-derek teman jamaah yang ada di sini paham enggak? Oh, gini. Tak bahasa Indonesiakan ya. Saya ini adalah jamaah dari Sanggaran Purwo ya, daerah Purwo Mas ya, Alas Purwo. Oh masih jauh gitu. Terus gini, yang ditanyakan apa yang dialami beliau. Beliau mengalami gini, semua yang berkehendak, semua yang berkuasa itu Allah. Itu Allah. Lah, pemahaman ini ada dua. Ada yang ngasih pemahaman, ada yang dikasih pemahaman. Berarti dua. Kalau dua kan masih ada indikasi syirik, gitu. Terus apakah ini sudah benar? Jawabannya gini, Pak. Orang belajar lihe sepedaan jatuh dulu ndak? Jatuh ya. Rumus dalam sepedaan jatuh itu salah. Ya. Tapi wajib mengalami jatuh. Sebelum iman harus enggak iman dulu. Kafir dulu. Dan ini sebagai proses perjalanan kita sebagai manusia masing-masing. Saya jawab tidak salah, karena itu sebuah proses. Nanti panjenengan akan dihadapkan satu proses di mana dalam hati sampean itu sudah tiada, yang ada adalah aku Allah. Dan aku Allah itu yang bunyi hidup itu tadi. Namanya siapa Mas? Mohon maaf. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Okay. Jadi nanti Imam Syafi'i di dalam diri Anda itu, nama itu sudah tiada. Yang makola, yang berbicara, yang kaul itu adalah hidup pada diri panjenengan. Lah Syafi'inya kemana? Itulah yang kami maksud ketika saat sinar makrifat lampu ini datang, maka hilanglah kegelapan. Nah, lampu ini ditimbulkan dari
minyak zaitun yang kami sebut sebagai solar. Solar dibuat untuk menghidupkan genset, akhirnya mengeluarkan setrum. Setrum itulah yang membawa aliran, akhirnya jadilah sinar ini. Hati ada lentera. Manakala ini tidak dikasih minyak, nggak mungkin lentera akan menyala. Tatkala itu lentera dikasih minyak dan dinyalakan, maka akan bersinar, dan bersinar itu akan menerangi jagatnya hati. Apa yang disebut minyak zaitun itu? Nurun ala nurin yahdillahi li nuri may yasha. Surat An-Nur ya. Ternyata yang disebut minyak zaitun adalah ilmu, amal, istiqomah. Akhirnya memunculkan cahaya makrifat dalam hatimu, dan proses-proses itu memang masih ada. Merasa bahwasanya yang menggerakkan saya itu Allah, yang memahamkan saya itu Allah, memperjalankan saya itu Allah. Oke, itu adalah yang disebut ihsan ya. Ihsan. Mari iman terus ihsan. Tapi ihsan iki yang kami sebut sebagai makrifat tingkat TK, kita akan mencapai makrifat sampai mahasiswa. Syaratnya jangan pernah kau berhenti untuk selalu hatimu berzuhud terhadap Allah. Itu Pak ya. Buka di dalam surat Al-Insan ayat 25. Bagaimana Allah memerintahkan terhadap Muhammad, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, pagi sampai sore gunakan hatimu selalu berzikir terhadap aku. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu. Kalau malam jangan tedung blekok ketorokan. Jangan tidur aja gitu. Udah situ hati buatlah untuk uzlah pada Allah lewat zikir yang sudah kita bimbing atau kita sampaikan, yaitu sirul asro. Kuncinya ada di situ. Kuncinya ada di situ. Jadi tidak salah Pak ya, tidak salah. Walaupun itu ditengarai kelihatannya itu masih indikasi syirik, sebab ada dua, nggak ada masalah, dan itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Yang terpenting mohon maaf, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kita ketika melakukan perjalanan uzlah ke Allah, rintangan dari nafsu tidak akan pernah henti. Ingat, wa ma ubarri'u inna nafsa la amaratum bisu. Jangan sekali-kali terus nafsu itu walaupun sudah jinak gak nyelentik ngono. Nafsu tidak akan pernah ridho dan tidak akan pernah putus asa dalam menghalangi perjalanan suci ini. Ingat, tetapi kita dipayungi hidayah Allah. Hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan hati dari hawa nafsu. Oke. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi khairihi wa sarihi minallah. Gini, kalau kita sudah duduk di ahad, tidak ada nama taat ataupun maksiat. Kita bilang mencuri, kita bilang zina, itu kan bahasa syariat, ya enggak? Bahasa syariat pertimbangan dalil akli, akal, melihat jasad. Coba kalau kita melihat hidup, dikatakan zina? Bukan. Masa zina itu hidup? Masa hidup itu zina? Zina sama siapa? Wong duduk di akad kok. Udah, gini aja.
Memang iki rada bingung nih, nggih ya. Bingung. Gini Pak ya. Ilmu sepaham apapun kita, tapi kalau kita belum ditarik ke ahad, kita belum dikatakan faham. Maksudnya begini, kan ada ma'asubatannya sahiban faminallah wa ma'asubatun jannatin wa nafsihi. Gini. Di dalam hukum syariat mengatakan kalau api teko nafsu, betul, oke. Syariat gak kena digawe debat hakikat. Saya mengatakan dua kacamata. Tinggal panjenengan milih yang mana. Memang ayat mengatakan kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek datangnya dari nafsunya sendiri. Oke. Ya. Ini kalau saya tarik dari hakikat, kalau ada dua berarti ono pangeran loro iki. Yang berkuasa. Iya enggak? Secara syariat benar. Secara pandangan syariat, kacamata syariat itu gak salah. Sudah benar. Supaya manusia secara hablum minan nas syariate teguh tenan. Ittaqullaha. Apa intinya ittaqullah? Meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Nanti dululah, ini saya mandang dari syariat dulu. Intinya syariat bagaimana manusia fisik ini tidak berlaku hukum maksiat. Oke. Satu ya. Oke. Iki hablum minan nas, iki akhlak ijtimaiyah. Yes. Bagaimana akhlak ilahiyah terkait ayat ini yang mengatakan kalau baik dari Allah, kalau jelek datangnya dari nafsunya sendiri. Hakikat memandang. Bentar. Jangan diputus, saya bilang dulu ya. Kalau dari pandangan hakikat, kalau kita memahami ada dua, berarti ono pangeran loro. Ono pangeran yang bagian menguasai zina atau mencuri. Ada pangeran yang menguasai orang sholat yang baik. Ini secara pandangan hakikat berdasarkan ahad menolak. Lah, kemurnian ahad di mana kalau gitu? Akhirnya dijawab, jangan melihat fisik, lihatlah hidup. Yang hidup itu segala-galanya tanpa batas. Ayatnya, bila mana air laut kau tulis buat mangsi, nggak akan pernah cukup. Ayatnya loh ya, ayatnya. Berarti bisanya ada keseimbangan. Jangan pernah keseimbangan antara syariat dan hakikat loh, biar nggak ada gap atas satu pendapat, tidak ada khilaf. Biar ada keseimbangan. Lihatlah hidup, baru ketemu. Oke, yang jadi masalah sampean piye? Gini, oke. Sekarang kalau tanya ning ati sampean asal mboten, boleh enggak? Saya boleh enggak bertanya satu saja? Oke. Kalau saya enggak tahu ya enggak. Gini. Dalam hati sampean iman atau percaya enggak bahwasanya ada dua hal tadi? Dua hal. Artinya ada Allah, ada nafsu. Nah, dua hal tadi loh. Ada sesuatu yang menguasai dua hal, gitu, sehingga terjadilah neraka dan surga. Kalau saya tanya dulu, hati sampean
masihkah percaya ada sesuatu hal penguasaan dua hal tadi? Ada? Ada cukup dicek begitu ya. Jelek dan baik. Jelek dan baik. Maksudnya kan gitu. Iya. Yang menguasai dua hal jelek dan baik. Hati sampean Yang menguasai Allah. Satu yang menguasai. ya sudah, kalau satu ya mengapa kita bilang jelek? Cuma masih bertanya-tanya di hati kalau Enggak, gini maksud saya gini. Kalau dalam hati sampean masih bersikukuh ada dua penguasaan, saya enggak apa-apa. Memang harus gini. Kalau seneng, kalau tambah seneng itu niki. Berarti ini hidup. Lah itu ya, suasananya menjadi hidup. Kalau tambah seneng itu niki. Kalau tidak hidup, tak mungkin nanya. Makanya saya memakai dua sudut pandang. Dua sudut pandang. Mengapa sih kalau tanya terhadap hati sampean, apakah ada dua hal penguasaan? Kalau masih ada, kami tidak bisa meneruskan. Kata Rasulullah, uskut, diam. Gitu. Makanya tadi saya mengomentari, menjawab dari kacamata syariat dan hakikat. Kalau syariat wajib. Kalau jelek dari nafsunya sendiri, kalau baik dari Allah. Oke, bagaimana kita menyatukan di antara dua hal ini? Ibarat min dan plus, akhirnya membuahkan satu faedah. Ingat, ada satu kaidah kalau nggak salah mengatakan makalah ya. Dua khilaf itu sebetulnya adalah dua pendapat seling berpendapat dua, nggak sama pendapat, itu adalah rahmat. Bagaimana kita memanfaatkan itu menjadi rahmat? Ibarat min plus, kan dua hal yang selalu bersebelahan dah. Tapi bagaimana menjadi rahmat? Yaitu bentuk rahmat menjadi sinar dan bisa menerangi alam ini. Jadi nggak salah Pak, dari syariat memang gitu, supaya harapan syariat manusia itu biar tidak bermaksiat. Sebab nyun sewu, kalau kita masuk naik ke hakikat, kita menuju Allah itu bisa lewat jalan maksiat secara syariat. Gak percaya? Maksiat itu ada dua loh ya. Ada maksiat secara syariat, ada maksiat secara hakikat. Ada maksiat secara jasad, ada maksiat secara hati. Hubbudun ya khoti'atun kabiratun. Maksiati hati itu maksiat yang paling gede. Apa? Hubbud dunya, hub utawi cintane atiku ad-dunya maring terhadap selain Allah, yaitu dunia. Ini maksiat jasad. Napa jenenge niki? Nyenuk. Nyinunyin ya. Nah. Tapi kalau kambing kok tidak dibilang nyenuk? Lah iya mbuh iku. Karena kambing. Karena bila aklin, lah ngaten nah. Karena bila aklin. Apa kambing tidak hidup? Tidak punya akal. Jadi sudah benar apa yang menjadi proses di syariat Pak, supaya kita itu bisa sampai pada Allah lewat jalan mana. Tapi lebih mudah kita sampai pada Allah ke akhirat lewat jalan taat secara syariat daripada lewat maksiat. Bagaimana kita menyatukan maksiat dengan taat ini menjadikan rahmat itu bagaimana? Ayo, cara syariat ya apa? Awak dewi kita ketemu purel itu ngomongi bagaimana? Kalau kita ngomong kamu dosa, neraka kamu, ya purel malah sakit hati. Seharusnya tidak seperti itu. Ya kita dekati, kita nikah, kita tolong, kita ajari, tak gitu toh? Kita lepas dari lingkaran setan. Lalu kita ilok nih. Maksudnya sing rabi sing joko-joko iku lho rek, ngoten lho.
Lah yang sudah nikah apakah ya boleh? Lah Qur'ane masna kok pertama. Fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna, 2 dulu, gak 1. Wasulasa waruba. Waqaf iku ono 4. Waqaf. Ya. Waqaf. Mandeke ono 4. Tapi dijawab, fa ini khiftum alla ta'dilu fawahidah. Lah nek kuwi dolim terus ning kono. Bahasane syariat gak iso ngadil. Ya sitok ae. Lah ngaten nah. Setong ae ya. Setekau iki. Nggih. Nggih, ada lagi, Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, tadi menerangkan masalah guru akhirat dan bagaimana caranya mengenal guru akhirat. Dan tugasnya guru akhirat itu bagaimana, dan cara saya harus bagaimana. Itu cuma saja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahu intan ya, intan mutiara. Manakala itu keluar dari duburnya ayam disebut intan atau disebut telek? Intan ya. Itu cari ya. Manakala intan itu keluar dari duburnya ayam disebut apa? Intan ya, intan. Manakala intan keluar dari toko ya, itu juga disebut intan. Ada intan yang kelihatan, ada intan yang tidak kelihatan. Yang gak kelihatan adalah intan yang campur dengan telek. Ya, tapi apapun alasannya tetap intan. Udah paham? Oh enggak. Makanya saya tanya, niku bahasa isyarah sudah paham? Nek sudah paham, mengapa tak jelaskan? Kalau sudah paham ya, kalau belum paham, itu bahasa isyarah. Utlubul ilma walau bisin. Kata Rasulullah, carilah ilmu walaupun adanya ilmu itu ada di negeri Cina. Kok enggak Rusia? Kok enggak Arab? Kok Cina? Padahal Cina itu undang-undangnya itu memakai undang-undang komunis. Gitu? Lah, rumusnya undang-undang komunis tidak mengakui adanya. Lah, sudah paham maksudnya? Udah ya? Nah udah kau usah jelaskan. Gini, figur seseorang yang dikatakan guru akhirat, ya, beliau bukannya harus punya pondok, enggak. Beliau bukannya harus berjubahan kayak ngene iki, enggak. Beliau bukannya dia itu di mata manusia itu orang yang mulia, juga tidak. Bisa jadi beliau itu orang yang panjenengan benci. Di mata masyarakat sebagai sampah masyarakat. Dikatakan dia adalah orang yang tersesat. Dia pekerjaannya itu molimo. Ya, bisa jadi Allah menaruh di situ. Berarti kata-kata jelek itu adalah walau bisin. Lah elek sih wong sing gak ngakoni Tuhan ya. Terus dubure ayam kan jelek. Walaupun itu Allah menaruh terhadap orang yang kita benci, kalau toh ilmu yang dimaksud itu tertanam dalam hati beliau, maka wajib kita untuk berguru terhadapnya. Kadang-kadang sing pakai ngene enggak aplei tambahane. Iya. Lah piye? Ati sik sirik, ati sik hasud, sik mengeluh.
Subhanallah. Justru malah mereka yang menjadi 2-1 menolong anjing. Ingat? Subhanallah. Api-api wong ngono rek timbang awak dhewe. Lebih baik beliau-beliau daripada saya. Orang anjing dipelihara sebanyak-banyak. Di dalam anjing ada gitu. Subhanallah. Apakah beliau itu mesti waskito? Yang waskito itu secara umum dia tahu sebelum terjadi? Tidak juga. Apakah dia selalu memegang karomah sakti? Juga belum tentu. Bisa jadi Allah meletakkan beliau itu menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi penelayan, menjadi buruh. Tidak harus dia menjadi ulama secara zahir ini. Guru akhirat itulah yang kami maksud. Guru yang khusus ketika bertemu terhadap kita, selalu hati kita diingatkan tentang ke Allah saja. Ya, itu. Beliau tidak akan pernah mengajari bagaimana bisnismu akan menjadi bisnismen lancar. Enggak. Beliau tetap mengarahkan, mencondongkan millata Ibrahim Hanif, condong ke Allah. Walaupun beliau menjadi pedagang, arahnya itu hati mesti jenengan diseret di situ. Betul. Ya. Hati pun ketipu dengan casing. Ini apa? Nggih, pun. HP-nya bagus, Gus. Itu pun enggak bisa, Gus. Heeh. Iya. Konslet, HP-nya itu bagus tapi itu saya pun aktif, Gus. Jadi kalau kita pengen tahu ciri-cirinya, yang paling mudah, pun melihat casing loh nggih, sampai melihat pitutur. Hatinya, pituturnya mesti menyentuh hati sampai untuk ke Allah. Betul sekali. Undur makola wala tandur mangkola. Undur makola wala tandur mangkola nggih wonten mriku. Jelas Pak nggih? Sampeyan ingat sejarahé Raden Said dadi perampok toh. Ya. Perampok. Sampai ingat wali wedok nika sinten namanya? Yang diceritakne nika lho. Rabi'atul Adawiyah ya ta. Suatu saat itu ada calon kekasih Allah, laki-laki tapi sik calon. Beliau itu penggaweane itu nyenengi wong wedok. Oh endi ae nek seneng ya wis diuber-uber. Bosok ketemu iku Rabi'ah iku. Akhirnya bagaimana? Mengutarakan kata hatinya si laki-laki mau. Kalau saya itu tertarik lewat matamu yang kelip-kelip. Kemudian beliau si istri tadi masuk ke dalam rumah, ngambil lepek 2 ini. Di depan laki-laki itu, kalau kau mencintai, kalau kau cinta aku sebab dari mata ini, mata ini dicukil, dikasihkan. Siapa laki-laki ini? Kalau lupa namanya akhirnya. Oke, Hasan Basri ya. Kalau saya lupa aku. Disitulah. Oh, berarti seseorang ketika saat dia itu bisa sampai pada Allah, berbagai cara jalan Allah merencanakan. Makanya tadi saya katakan Allah bisa merencanakan Anda,
bisa sampai pada Allah lewat jalan maksiat secara syariat. Kesadaran akhirnya. Begitu. Jadi kembali pada pertanyaan, jadi kita mesti harus melihat dari sisi fatwa beliau. Apakah ada condong mengarahkan hati ke Allah, ataukah mengarahkan condong hati ke dunia? Kalau dunia berarti iku kiai dunya. Kalau ke akhirat berarti kiai akhirat. Ngoten lho Pak nggih? Nggih. Wonten malih monggo. Udah cukup? Katanya ada yang baiat gimana? Iki Pak, niki ngerti baiat. Orang berapa? Gini. Saya baiat itu, membaiat itu tidak angger baiat ya. Ya, ada protap yang harus kita laksanakan. Sebelum baiat perlu kami sampaikan dulu. Pertama, kita harus paham syahadat dari sisi hakikat. Ketika kita mengucapkan asyhadu sampai ilallah, hati kita harus menghadap terhadap hidup sak mampuni. Terus Muhammad Rasulullah, wujud dohir Anda, hakikatnya itu Muhammad, itu diperintah Allah untuk baiat. Berarti bisanya baiat sebab diperintah Allah. Yang kedua, orang baiat itu habis itu ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang diantara 4 hal ini wajib hati meninggalkan selain Allah. Bukan jasad loh nggih, bukan. Kalau jasad tetap kita sama istri, sama anak, kerja dan sebagainya. Tapi hati tetap harus bertemu Allah di situ. Caranya bagaimana? Nanti tak buka. Kuncinya yang disebut sebagai zikir sirul asr, itu kuncinya. Kalau oke, monggo. Terus ada pertanyaan, apakah saya berdosa? Apakah saya nanti ada apa ya? Apa gak sengsara tatkala aku sudah baiat terus saya gak menjalankan ini? Nah, ini kan pertanyaan yang penting gitu. Masalahnya kita manusia itu kadang-kadang lupa. Ya, gini. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Tatkala panjenengan tidak melakukan 4 ini dikarenakan lupa, mohon maaf, innallaha ghafurur rahim. Tidak panjenengan sengaja. Kalau oke, monggo. Terus umpami mboten oke, boleh saya tanya gini, nunggu apa? Nunggu kita sakit dulu? Apa melarat dulu? Arti kata mumpung kita hati sarujuk di dunia ini, lekas kita niatin dan kembali kepada Allah. Terus pundi? Nggih, monggo. Teng istri ateng dan mboten napa iki. Mboten napa-napa. Kalau dibiat nanti dengan persyaratan apa saja? Enggak ada persyaratan. Ini tidak sama dengan thariqah ya. Nek thariqah itu ada persyaratan macam-macam. Kalau baiat secara hakikat adalah menyambungkan talinya hati terhadap roh yang sempat keputus oleh hawa nafsu, sehingga hati panjenengan kali kula ini bergantung menyenangi hawa nafsu lewat kesenangan dunia. Nah, ini nanti lewat baiat tak ubah hati sampean biar menyenangi hanya Allah dan membenci hati Anda terhadap hawa nafsu lewat kesenangan dunia. Dengan sendirinya nanti akan terkikis habis kesenangan dunia dalam hati sampean,
Siapa yang berjalan ke barat semakin lama, maka semakin jauh arah timur yang ditinggal. Siapa yang hatinya bercinta kepada Allah semakin jauh, maka pasti hati itu akan meninggalkan dunia. Ya Imam. Jelas nggih? Oke. Sampun siap? Wis, gak usah takut maneh wis. Wis, gak mari-mari ki engko sakno iki mang. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baitihi wa ashabil kiram sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama kajian dari Gus Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya berada di Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kajian-kajian dari beliau fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.